Hai, pernah gak sih kamu ngerasa kayak capek banget padahal baru kerja sebentar? Atau kayaknya udah kerja seharian tapi kok kerjaan gak ada yang selesai-selesai juga? Kalau iya, masalahnya mungkin bukan di waktu kita yang kurang, tapi di mana kita fokuskan perhatian. Hai, salam kenal, aku Iren, content creator, dan aku suka sharing tentang my experience and experiments about self-care for women and content creation. Langsung aja kita bahas. Teman-teman, attention tuh kayak air yang dituang dari atas gitu. Kalau perhatian kita terpecah-pecah, energi kita juga terbuang ke banyak arah. Contoh nih selain air tadi, coba bayangin kalian jalan-jalan bawa handphone, terus sepanjang perjalanan kalian tuh main game, main sosmed, scrolling dan segala macam. Tapi pas dibutuhkan untuk cari Google Maps atau texting atau kirim sesuatu hal yang penting, ternyata baterainya udah habis duluan. Dan kalian gak bawa charger. Ibaratnya kita udah buang-buang energi kita untuk sesuatu hal yang kurang penting, pas kita butuh energi itu gak ada. Sama kayak attention juga. Makanya kenapa ada orang yang bisa sukses sama tujuannya tercapai, ada juga orang yang hidupnya gitu-gitu aja. Mudah-mudahan kita gak di kategori nomor 2 tadi ya. Nah kalau kalian mau 2025 kalian kayak gimana? Ada perubahan, lebih dekat ke tujuan kalian, atau mau gitu-gitu aja? Kalau tujuan kalian mau tercapai di 2025 nanti, at least dengerin video pendek ini sampai habis. Kita akan bahas kenapa attention itu penting buat diri kita sendiri, buat content creator, dan gimana caranya gain attention kita lagi. Langsung aja kita bahas satu persatu. Attention itu bisa dibilang emotional currency. Dan seharusnya ketika kita bayar sesuatu pakai attention kita, itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Karena attention itu bukan cuma butuh waktu aja, tapi energi kita juga. Maka semakin banyak kita bayar perhatian untuk sesuatu hal yang gak penting, mental kita itu bisa semakin capek. Contoh simpelnya, kita scrolling sosmed tanpa tujuan yang jelas, katanya mau cari ide, katanya mau cari inspirasi, tapi malah scrollingnya lama-lama. Nah ketika hal itu terjadi, kita tuh kayak kerja keras untuk sesuatu hal yang gak pernah selesai, karena akan selalu ada hal yang menarik di sosial media gitu. That is why we keep scrolling and scrolling. Fun fact-nya adalah ada data menarik dari Wisocial yang bilang kalau rata-rata orang di dunia ini menghabiskan waktu 2,5 jam untuk scrolling di sosial media. Itu dunia. Nah kalau di Indonesia ternyata nilainya lebih tinggi lagi. Di Indonesia orang tuh menghabiskan 3 jam 11 menit untuk scrolling di sosial media. Wow, that's a lot actually. Pesawat Jakarta-Bali aja itu hanya menempuh 1 jam 50 menit, ini 3 jam. Nah itu adalah contoh kecil dan yang terlihat. Coba bayangin attention ini ada di kepala kita, gak kelihatan sama kita. Di dalam waktu yang sama, otak kita itu bisa berpikir banyak hal. Satu sisi, oh ini videonya udah ke-record belum ya? Oh mic-nya nyala atau enggak ya? Atau aku udah makan belum? Besok bakal makan apa? Makan siang besok apa? Dan lain-lain. Pikiran kita tuh sangat bisa melompat-lompat. Kalau misalnya kita kejadian mind wandering terus-terusan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau otak kita lompat-lompat terus kayak ninja, energi yang harusnya bisa kita pakai untuk attention itu bisa cepat habis. Dan ini juga nggak cuma ngaruh di soal kerjaan, pekerjaan kita nggak selesai atau tujuan kita nggak tercapai. Bukan itu aja, tapi juga mempengaruhi emosi kita. Karena ada penelitian dari Killingsworth dan Gilbert di 2010 dari Universitas Harvard mengungkap bahwa pikiran seseorang yang sering mengembara, mind wandering, itu bisa bikin kebahagiaan seseorang tuh berkurang. Pikiran mereka mengembara itu sekitar 47%. Dan ini sangat-sangat berpengaruh ke emosional, psikologi, dan ini berhubungan dengan penurunan kebahagiaan katanya. Jadi kalau misalnya nih kalian merasa hidup kalian kok kurang bahagia, kok gitu-gitu aja, kok gak ada pencapaian, ya maybe cek lagi kira-kira attention kita selama ini kita kasih buat apa, buat siapa. Nah coba direfleksikan diri sambil kita terusin videonya lagi. Yang ketiga, buat kamu orang yang bekerja di industri kreatif, let's say content creator, desain grafis, dan lain-lain. Sebenarnya ini bukan cuma industri kreatif aja, karena setiap pekerjaan juga kita dituntut untuk lebih kreatif kan. Ide-ide brilian biasanya muncul ketika kita tuh ya lagi santai gitu, bukan lagi ruwet, bukan pikiran kita lagi banyak banget atau attention kita terbagi kemana-mana. Bukan. And speaking of experience, aku pernah mengalami keduanya. Di Oktober 2022 lalu, aku mulai ngonten tapi fokusku tuh banyak. Satu bahas ini, satu bahas itu. Dan along the way karena aku masih newbie juga, belum banyak ngerti, akhirnya tuh aku ikut sana sini gitu loh. Mikirnya tuh masih kayak, oh aku kan content creator baru. Kalau misalnya aku ngemodal gitu kan, untuk ikut kelas, untuk apa, itu
kayak masih pikir-pikir gitu karena merasa belum dapat penghasilan di sini. Padahal itu tuh sangat penting banget. Karena aku belum banyak ngerti, akhirnya aku ikut sana sini, coba ini itu gitu kan. Dan apakah aku bahagia karena mengikuti sana ke sini gitu, mencoba banyak hal? Enggak juga. Tapi ini berbeda ketika Oktober 2023, aku mulai merubah fokusku. Fokusku mulai di satu hal gitu, nggak di banyak hal. Dan hasilnya ide-ide itu keluar dengan mudahnya. Karena aku fokus sama satu tujuan aja. Attention ini sangat-sangat berpengaruh ketika kita mau mencapai tujuan kita. Jadi ya betul banget kalau yang namanya creativity itu butuh fokus. Dan untuk mengubah mindsetku yang di 2002 ke 2023 ini yang aku lakukan. Yang pertama adalah self-check. Self-check ini menurutku adalah hal yang paling penting. Karena dari sini tuh kita kayak regain lagi gitu, regain fokus lagi. Kita tuh ngerjain ini tuh buat siapa, buat apa, buat ngapain, tujuannya apa, dan lain-lain. Supaya kita tuh hidup bukan cuman menyelesaikan tugas ke tugas aja. Bukan cuman untuk memenuhi kewajiban satu kewajiban ke kewajiban lainnya. Yang ternyata gak sesuai sama value kita, apa yang mau kita capai, tujuan kita. Kan sayang banget gitu. Nah jadi penting banget untuk self-check. Dan untuk melakukan self-check ini aku dibantu sama worksheet. Worksheetnya bisa kalian pakai, bisa di-download di video ini. Dan worksheet itu aku pakai dan itu bantu banget untuk balikin fokusku lagi. Yang kedua adalah deep work. Sebelumnya aku tuh bisa banget untuk nyempilin kegiatan di antara kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi multitasking lah. Tapi ternyata buatku ini gak cocok. Ya mungkin kalian ada yang cocok dengan tipikal multitasking seperti ini, bisa jadi. Tapi ternyata kalau aku pribadi setelah aku mengenal diriku lebih dalam, aku gak cocok dengan pekerjaan seperti ini. Karena ibaratnya kita belum selesai mengerjakan suatu hal ini, kemudian kita harus pindah ke pekerjaan lainnya, pas baru mau fokus, ternyata waktunya udah habis, kita harus switching lagi gitu. Itu sangat melelahkan buatku. Pas mau mulai yang baru harus baca lagi dari awal, itu gak efisien dan gak produktif menurutku. Akhirnya aku coba cari cara, gimana caranya aku punya waktu kerja yang khusus, tanpa distraksi. Misalnya di pagi hari, atau pas anak tidur, atau pas rest time, atau tergantung sama event atau kegiatan kita juga. Yang penting kita tuh punya satu waktu dedicated khusus untuk deep work gitu. Jangan buang-buang waktunya percuma. Jamnya di mana? Nah, itu kalian sesuaiin aja. Dan fokus di jam itu untuk melakukan deep work gitu. Dan kalau misalnya kalian butuh alat bantu lainnya, kalian bisa pakai timer. Nah, biasanya kalau aku melakukan 50 menit kerja, 10 menitnya itu break. Kenapa sih harus ada target? Karena kalau misalnya ada target, kita tuh bisa lebih kepacu lagi gitu, kapan harus menyelesaikannya. Yang ketiga adalah digital detox. Karena ngonten sekarang jadi kerjaanku juga, jadinya tuh mau gak mau kita akan tetap terus bersentuhan. Dan screen time-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan aku sebelum ngonten dulu. Dan ketika kerjaan kita udah di situ, kemudian kita cari inspirasi di situ, kebanyakan scrolling di sana justru bukan dapetin inspirasi, justru malah bikin kita brain fog. Jadi kita gak bisa mikir apa-apa. Solusinya adalah kita kasih waktu dedicated juga untuk waktu-waktu tertentu tanpa handphone. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa kurangin waktu scrolling kita setiap hari. Jadi misalnya nih udah scrolling 5 menit ya udah kita matiin gitu. Dan yang terakhir di digital detox ini adalah no sosmed at all. Misalnya kita ada acara keluarga, itu bisa banget untuk kita stop dulu main handphonenya gitu, matiin aja dulu dan enjoy the moment. Dan digital detox ini menurutku adalah yang terpenting karena ini tuh sangat bisa membantu aku mengembalikan ide-ideku lah ibaratnya. Oke, nah nomor 4 adalah journaling. This is my all time favorite. Simple, cuma 5 menit aja melakukannya, tapi menurut aku impactful, bisa seharian. Dan di journaling ini juga aku gak pakai prompt yang ribet, terus kemudian harus bikin kaligrafi dan segala macam. Enggak, journalingku adalah buku biasa aja, buku notes biasa aja. Tapi yang terpenting adalah aku bisa ngeluarin ide-ideku di situ. Dan untuk journaling juga aku pakai prompt simple gitu. Kalau kalian mau juga aku simpan linknya di bawah supaya kalian bisa print sendiri di rumah ya. Dan yang kelima, ini gak kalah penting dari nomor-nomor sebelumnya, adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini penting banget karena ibaratnya ya let's say kita baterai lagi ya gitu. Kalau misalnya udah lowbat ya di charge gitu. Dan salah satu untuk nge-charge-nya adalah ya tidur. Ada yang bilang apakah harus 8 jam, 6 jam, 7 jam, dan 5 jam, dan lain-lain. Tapi menurutku itu tuh sangat tergantung sama kondisi badan kita juga. Kalau misalnya kita lagi capek, lagi sakit gitu kan, lagi butuh recovery, wajar aja kalau misalnya jam tidur kita butuh lebih lama untuk recovery. Nah terus gimana caranya supaya kita tahu kondisi kita tuh kayak gimana gitu. Pertama adalah ya dirasain gitu, kita rasakan dulu kondisi kita kayak gimana. Kalau lagi sakit atau apa itu biasanya kelihatan ya. Tapi kalau aku, karena aku pengen hasilnya lebih akurat lagi, ya aku pakai smartwatch. Jadi setiap pagi aku bisa ngecek gitu, body bateraiku bangun tidur ini berapa gitu. Oh 80%, which is good gitu.
Jadi kalau kalian punya kebutuhan yang sama dengan aku juga, bisa consider untuk invest di smartwatch for a better 2025. Linknya aku taruh di bawah. Nah itu tadi 5 caraku untuk maintain diriku. Ada yang sama atau ada yang beda? Kalau misalnya ada yang sama, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya beda juga silahkan sharing di kolom komentar cara kalian seperti apa, supaya kita yang nonton dan aku juga bisa sama-sama belajar. So, tahun 2024 ini tahun yang seru menurutku. Senangnya ada banget, challenge-nya juga ada banget. Tapi aku belajar satu hal yang penting. Tiap orang itu pasti punya masalah dan berkahnya masing-masing. Kalau selama ngejalaninnya kita banyak fokusnya ke susahnya, ke ruwetnya, mumetnya, dramanya, ya jangan heran kalau misalnya kita dipertemukan sama masalah atau keruwetan lainnya. Cause energy flows where attention goes. Jadi, yuk teman-teman, di next 2025 ini, coba kita pilih attention kita tuh ada di mana. Kita fokus ke hal-hal yang penting dan bisa bikin kita growing. Bukan cuma bikin kita growing, tapi juga glowing luar dan dalam. Jadi worksheet dan jurnalnya bisa kalian pakai, tinggal klik aja link di bawah. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, please like, comment, and subscribe. Supaya aku juga lebih semangat lagi bikin video-video untuk kalian. So let's fill your cup and live beyond the fate. See you in the next video. Bye!